Oke, ngomongin jilat menjilat ludah sendiri. Meskipun ada yang manis, ada yang enggak. Nah, kasih dulu bibirnya gitu. Ya. Kita ngeledekin Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Ya. Saya tidak peduli apa yang orang katakan tentang saya. Saya hanya peduli apa yang sejarawan tulis tentang saya. Apa yang medsos. Iya. Medsos. Pokoknya apa yang Dia keluar nggak peduli dengan medsos yang bilang sekarang. Kalau- Tapi dia lebih peduli pada sejarawan yang akan menulis. di masa apapun yang keluar dari mulut Mas Anies itu pantas ditaruh di dinding kedai kopi ini. Oh, tebal. Ah. Edgy gitu. Anies Baswedan 2022. Salah satu yang membanggakan saya, maksudnya yang saya senang dengan saya itu. Setiap bikin acara Desak Anies itu daftar online dan orang ngantri. Nggak ada sembako, nggak ada baju kaos, Nggak ada, Bang. nggak ada, bahkan satu aqua nggak disiapkan tuh, satu gelas aqua. Tapi orang datang hanya mendengar, kepingin mendengarkan tuh. Jadi saya membayangkan politisi ya begitu, kayak dulu orang datang ke lapangan Ikada misalnya mendengarkan pidato Bung Karno misalnya. Jadi hanya mendengarkan pidato Bung Karno. Udah marhen tanpa pula Mas ada Anies. tanpa ada kasih sembako, baju-baju kaos gitu. Bos, ini menuju PDI masuk. Marhen pula. Iya, udah lapangan di Kanada. Iya kan? Mencocokkan cuaca ini Bang Ade. Nah, Frekuensi harus di frekuensi harus sama pakai Menurut bahasa-bahasa saya- marhen ini. Menurut saya politisi harus punya kemampuan itu. Betul. Kalau misalnya ya bayar-bayar kasih baju kaos gini segala itu kan bukan politisi itu. Menurut saya itu pedagang. Lah, gini Bu, dulu sorry, gini, jadi dulu Jangan abang tukar-tukar. orang kalau tokoh itu kalau bicara di panggung banyak orang datang. Nah kemudian datang pedagang-pedagang ini dia juga kepingin jadi tokoh. Dia bayar orang biar banyak. Oh, gitu. Naik dia ke panggung tokoh lah dia ya kan. Suruh sendiri. Nah, Suruh gitu. sendiri. Dan itu terjadi dalam dunia pendidikan. Dulu kita dari kampung mau wisuda, heboh satu kampung. Mana wisuda? Sekarang biasa aja. Iya. Jadi kalau wisuda itu kan naik status sosial. Jadi orang toke-toke ini pun kepingin juga ada SOS, M-on, N-on apa gitu kan segala macam. Dia beli semua sertifikat itu. Dia bikin lah SOS, MM ini macam panjang dia bikin. Kalau Nah, HC ini gitu juga, HC. kalau HC itu kan pemberian ya. Maksudnya kita masih bisa mengerti. Gift Oh, gitu. honoris Yaitu causa. honoris causa karena dedikasi bla bla. Tapi yang orang beli-beli ijazah ini loh. Kalau Mas Anies kan PhD. Iya kan? Jadi gitulah menurut PDI, saya. PDI. Ya. Ah, Soal PDI itu tadi gimana nih soal Kan PDI? abang udah ikada-ikada. Iya, gitu kan. udah marhen-marhen tadi Abang. Iya, mudah kan membaca. Ada kecurigaan juga nggak buat PDI? Kalau seperti Abang curiga ke PSI, curiga ke Makanya PKB. gini, maksud saya itu ada kita bicaranya ideologi atau praktis politik. Kalau praktis politik bisa dipahami, situasi ini bisa kita mengerti. Karena kalau memang misalnya kayak PSI ya, katakan di DKI, dia masih bisa punya teman koalisi karena sama-sama koalisinya Kim kan, Kim. dengan Pak Prabowo. Nah, kalau PDI, kalau tiga ini bersatu, ya katakan Nasdem, PKS dan PKB bersatu lagi, katakanlah kita bikin asumsi bersatu lagi, maka tinggal PDI dan P3. Tidak cukup untuk mengusung sendiri. Jadi apa nama jadi- koalisinya itu? PDI Yang mana? P3 itu. Tidak cukup koalisinya. Namanya bagaimana? apa di Pilpres kemarin? Ayo Bang, coba. Abang perubahan, Anies. Beliau Indonesia Kim. Maju. Itu apa? Keberlanjutan. Coba apa namanya coba? Apa namanya? Masih didiskusikan. Iya. Nggak ada namanya ya? Nggak gitu. Bang, tapi by the way nih Bang, ini mumpung sebelum waktu habis nih. Ahok menurut Abang masih punya chance nggak? Ahok kan Untuk nggak bisa apa? maju. Untuk apa? Gubernur DKI. Oh, nggak bisa Ahok maju. ya dari mana majunya? Dari PDIP. Iya. Kan kita bacanya ini praktis politik ya. Iya. Nah yang mau berkoalisi siapa? Masih jadi daya tarik juga nggak seperti Anies yang punya daya tarik? Ya Ahok punya value pasti di DKI. Ahok ya sebagai Survei sebuah kan pasti sosok. 5 besar mah Ya masuk lah. sebagai 5 sosok dia punya apa namanya pengikut, punya dia idola banyak misalnya. Itu secara faktual kan nggak bisa dipungkirin. Lepas kita suka dan tidak suka terhadap Ahok. Itu fakta. Nah tapi yang mau mengusungnya partai apa? Kan dia PDIP. Nah pertanyaannya muncul, PDIP tidak bisa ngusung sendiri. Dia harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Nah pertanyaannya muncul lagi, siapa yang partai mana? Kalau untuk Kim, saya yakin tidak. Jadi yang tersisa itu tinggal Nasdem, PKS, dan PKB. Nah kalau kita lihat narasi-narasi yang ada, kita lihat itu, tendensinya kan tidak ke arah sana.
Itu loh maksudnya tuh, secara praktis. Yang nggak ke arah sana siapa? Tidak ke arah Ahok. Oh iya. Tidak ke arah Ahok. Kan Ahok sih tadi udah selesai lah. saya tidak menggunakan bahasa itu. Kalau menurut Iya, saya iya. Ahok Iya, tidak akan bisa maju, dan kalaupun ada yang mengupayakan agar dia maju, dia pasti kalah. Sudahlah, selesailah. Ahok itu nggak punya peluang di Jakarta. TikTok kebal banget nih omongannya. Tapi enggak ya, saya punya bacaan berbeda tentang Ahok. Jadi saya melihat banyak daihat Ahok. Seandainya PSI masih konsisten dengan Ahok, maka ini jadi kompetisi yang serius menurut saya. Dan saya yakin kalau misalnya Ahok yang dihusung oleh PDIP dan PSI tetap komit pada narasinya yang lalu, pada value tadi itu, maka cukup ini PDIP. Oh, jadi value-nya dan calonnya PSI. figurnya Sorry. Ahok. Value-nya PSI Nggak, lebih yang cocok ke dilupakan, Ahok dibanding Anies. yang dilupakan adalah bahwa PSI itu pernah ditolak oleh PDIP untuk sama-sama mendukung Ganjar dulu. Dan betul-betul ditolak. Oh, gitu. Ini partai yang bikin susah lah kira-kira begitu. Jadi nggak mungkin kalau kami sekarang diharapkan akan juga mendukung Ahok kalau Ahok dimajukan oleh PDIP kan? Ya kan bisa aja menjilat ludah sendiri lagi. Enggak, untuk apa? Demi Untuk apa? kemenangan. Kan untuk value, Demi sosoknya value-nya ada di sosok Ahok. Jangan-jangan value-nya Ahok lebih cocok dibanding Ahok Anies. itu juga sudah secara tegas menyatakan menolak PSI. Oke. Oh, ini udah masalah. Ini udah makanya udah masalah lalu. Dalam ini. Jadi even orang-orang yang dulu sangat loyalis pada Ahok sekarang untuk alasan-alasan yang berbeda. Sorry ya Bang Adi ya, saya maksudnya saya mau ini ya. Ini kita lihat ya. Kejeron. Coba lihat ya antara PSI Lama-lama kita makin maju. dan Ahok. Antara PSI dan Ahok itu dipersepsikan, dipandang atau disimpulkan punya ideologi yang sama. Anti korupsi, pluralisme macam-macam. Tapi punya value yang sama, tapi bordernya tebal sekali. Iya. Kok bisa begitu? Karena perbedaan internal ini lebih besar daripada eksternal. Pak. Harusnya kan kalau punya Teorinya persamaan dia cair kan. PSI lebih cepat pindah ke Anies dibanding harus sama Ahok, gitu aja kan udah aneh kan sebenarnya bagi kita PSI ya. Melihat pindah value, ke misalnya tadi mendukung Enggak, Anies, PSI makanya membuka Anies lah. membuka ke Anies, berpindah ke Anies. untuk ke Anies saja itu sudah juga tadi saya katakan hampir tidak bisa. Ya, Tapi kan enggak, bukan karena begini, value nggak bisa, karena realitas politik kan. Ya menurut saya persoalannya adalah ketika kan Anda katakan ada barrier tuh. Iya kok bisa ada Nah value yang bikin sama kok ada bikin barrier. barrier itu siapa? Sebetulnya adalah Ahok. Nah kalau sekarang Ahok bilang saya minta maaf untuk pernyataan-pernyataan saya terhadap PSI selama ini, Balik badan. tentu aja itu bisa membuka oke. peluang. Tapi lagi-lagi, Harus manis lagi tadi. tapi kalau Ahok tetap maju lewat PDIP, juga sulit bagi PSI untuk mendukung itu. Kenapa? Pertama-tama adalah karena PDIP-nya menolak PSI. PDIP menolak PSI. Dan PSI sekarang berada di Kim. Nggak mungkin. Bukan karena hubungan Pak Jokowi dan PDI lagi agak Juga. ngeri sedap. Termasuk. Iya. Termasuk. Kalau Ahok ini pakai teori Bang Ucok tadi Bang. Yaitu Uang nggak dapat, kerja capek, sur pun nggak dapat. semua total. Tapi gue lihat ya, Bang Ade ya, itu Pak Ahok kayaknya agak serius di dalam beberapa waktu terakhir ya. Gimana coba omongannya? Lu boleh tanya gua soal-soal Jakarta, semuanya boleh lu tanya dari pembangunan waduk, pembangunan semuanya boleh lu tanya sama gua. Nah, tapi soal Jakarta aja. Iya, tapi soal soal- gue nggak mau jawab. Yang dia nggak mau jawab. Enggak itu interpretasi gue. Iya, apa? Yang jelas kalimat Ahok adalah bahwa dia nunggu apa keputusan PDIP. Artinya appetite masih ada tuh ya. Enggak, menurut saya justru saya duga ya, dia berharap PDIP tidak mendukung Anies. Pak Ahok nih. Bayangkan, Anies adalah orang yang menurut para pendukung Ahok adalah orang yang turut bertanggung jawab terhadap bukan cuma soal kekalahan. Kalau kekalahan sih kan kompetisi. Tapi di penjaranya Ahok selama 2 tahun. Dan Ahok pernah bilang bahwa dia berdoa pada Tuhan agar Tuhan menghukum atau membalas, saya lupa kalimatnya, semua orang yang terlibat dalam bertanggung jawab dalam pemenjaraan dia. Menurut saya itu udah, kita realistis aja lah. Itu selesai kalau Ahok. Oke. Nah PDIP mungkin. Yang membuat Ahok Mungkin di mendukung penjara Anies. itu siapa? Anies. Enggak, ini Yang apa yang bertanggung jawab. bukan kalimat dia Di tidak satu pernah sisi menyebut lagi nama nih. ya. Dia tidak pernah menyebut nama Anies atau siapapun, Rizik Syihab atau siapapun. Tapi dia bilang adalah Dia akan mengejar itu. enggak, dia meminta Tuhan Ya itulah menghukum. bertanggung jawab. Iya. Dia pakai bantuan Tuhan, bukan Dia kan sendiri. religius. Iya. Iya. Oke. Oke? Kita nggak ikutan ya.
Apa tuh? Gunungnya kena balas. Oke, sampai jumpa lagi di